السطور لذكر ابن باز ويعلو على هامة الحرف نور ويجري القصيد ليحكي الحياة الإمام التقي الصبور تموج السطور لذكر ابن باز. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذاعتنا مختلفة لهذا اليوم لأنها تحكي واقع قصة رمز من رموز هذه الأمة، وهو العلامة الجليل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز تموج السطور لذكر ابن باز. Mengenang kepergian imamnya para imam, yaitu Syekh bin Baz. Di situ sampai ada nyanyiannya juga. Kalau mengenang Ibnu Baz boleh, tapi kenapa mengenang Rasulullah, menyanjung Rasulullah kelahirannya tidak boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kami hormati, teman-teman dari golongan Salafi Wahabi menganggap kita dari Aswaja yang melakukan pekerjaan maulid ini dianggap sebagai ahli bid'ah. Padahal salah seorang ustadz dari mereka, yaitu Ustadz Dr. Firanda Andirja LCMA ini, beliau tidak menggolongkan orang yang mengerjakan maulid sebagai ahlu bid'ah yang sesat. Jadi berbeda dengan ulama-ulama atau ustadz-ustadz Wahabi lainnya Firanda ini. Jadi Firanda ini membagi bid'ah menjadi dua, yaitu bid'ah amaliyah atau bid'ah akidah. Bid'ah amaliyah, bid'ah akidah. Padahal kita tahu bahwa teman-teman Salafi, ustadz-ustadz Wahabi ini tidak mau membagi bid'ah menjadi dua. Karena Rasulullah berkata, kullu bid'ah, semua bid'ah, tidak bisa dibagi-bagi. Semua bid'ah, tapi Firanda mengatakan bid'ah itu dibagi, ada bid'ah akidah, ada bid'ah amaliyah. Allah alam, entah gimana ini teman-teman Salafi ini. Di satu sisi mereka mengatakan tidak bisa bid'ah itu dibagi-bagi karena Rasulullah yang berkata semua bid'ah. Tapi di satu sisi lagi mereka mengatakan bid'ah amaliyah, bid'ah akidah. Di satu sisi lagi mereka mengatakan bid'ah agama atau bid'ah dunia. Di satu sisi lagi mereka mengatakan bid'ah lugawi dan bid'ah syar'i. Padahal tetap sabda Rasulullah kullu bid'atin dhalalah. Tapi mereka membagi. Mereka cuma tidak mau membagi terhadap bid'ah hasanah atau bid'ah sayyi'ah, bid'ah mahmudah dan bid'ah sayyi'ah. Tidak mau membagi seperti itu. Tapi kalau bid'ah lugawi dan bid'ah syar'i mau, bid'ah dunia, bid'ah agama mau, bid'ah amaliyah dan bid'ah akidah mereka mau. Padahal ini namanya dibagi juga ya. Baik, maulid ini untuk teman-teman Wahabi yang tidak tahu, maulid itu isinya maulid ya. Pertama, husnul niat untuk takziman, menyanjung, mengagungkan kelahirannya Rasulullah. Sebagaimana Sayyidina Abbas ini juga menyanjung kelahiran Rasulullah walaupun seorang diri. Kalau kita menyanjung Rasulullah secara bersama-sama ini menjadi tidak boleh. Dari dilakukan sahabat seorang diri, kemudian kalau dikerjakan bersama-sama, sebagaimana komentarnya teman-teman Salafi di channel saya itu ada yang komentar, apa yang dikerjakan oleh Sayyidina Abbas radhiyallahu an ini tidak bisa dijadikan hujjah karena beliau itu mengerjakan maulid hanya seorang diri. Sementara kita mengerjakan maulid dengan seremonialnya itu dan dikerjakan secara bersama-sama. Jadi ini hukum berubah. Kalau dikerjakan oleh seorang sahabat, kemudian kita kerjakan bersama-sama menjadi tidak boleh. Entah ini hukum dari mana, istimbat mereka dari mana. Apakah ini ada hadisnya, ada dasarnya dari Rasulullah,
bahwa jika sahabat mengerjakan seorang diri, kemudian kita kerjakan bersama-sama, maka ini berubah menjadi hukum tidak boleh, dari asalnya boleh menjadi tidak boleh. Tolong teman-teman Wahabi, tolong teman-teman Wahabi terutama yang komentar, silahkan datangkan hujahnya yang seperti ini. Jadi jika dikerjakan oleh sahabat seorang diri, kemudian kita kerjakan bersama-sama, menjadi tidak boleh. Kembali lagi ke maulid. Maulid ini kita itu membaca Al-Quran, Fatihah pertama kali, kemudian membaca sholawat terhadap Rasulullah, kemudian setelah itu diisi dengan pengajian, setelah itu ditutup dengan doa, setelah itu bersedekah terhadap tetangga. Ini semuanya kan ada dasarnya, ada dalilnya ini semuanya. Baca Quran ada dalilnya. Terus kalau dikerjakan saat maulid, kok berubah menjadi tidak boleh? Jadi Allah memerintah kita untuk membaca Al-Quran, Allah memerintah kita untuk membaca salawat, Allah memerintah kita untuk saling mengingatkan dengan mau'izah hasanah, Allah memerintah untuk sedekah. Kemudian kalau kita kerjakan di maulid, kok menjadi tidak boleh? Ini loh. Jadi Allah memerintah kita untuk membaca Al-Quran kapan saja, termasuk maulid, itu berarti masuk dalam kata-kata kapan saja. Jadi mengagungkan atau menyanjung kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ. Itu intinya. Nah, kalau kita menyanjung Rasulullah, kemudian membuat acara seremonial seperti itu menjadi tidak boleh untuk Rasulullah. Tetapi kenapa teman-teman Wahabi ini kalau menyanjung Ibnu Bas, membuat acara untuk mengenang Ibnu Bas ini kok menjadi boleh? Tidak percaya sampean? Nih, kalau tidak percaya. معلمي الأفاضل إخواني الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نقدم لكم إذاعتنا لهذا اليوم الموافق الخميس 2/2/1435 هجري. أما بعد، إذاعتنا مختلفة لهذا اليوم لأنها تحكي واقع قصة رمز من رموز هذه الأمة، وهو العلامة الجليل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. وأما الآن مع فقرة من القرآن مع الطالب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض نور تسامت بنور اليقين وأما الآن مع فقرة من شريف مع الطالب عبد الرحمن بكر. كفيف وأبصار رسول الله صلى الله عليه وسلم توكل يتعلم القرآن وكم وعلمه. من بصير أضاع الجسور والآن مع فقرة كلمة صباح مع الطالب ماجد الماجد. السلام عليكم. ثم جميل أن يذكر الفرق بين الفينة تلو الفينة، الجهود الجبارة التي قام بها علماء الأمة العربية والإسلامية. الأحداث من مساهمات كبيرة ومؤلفات عديدة وأعمال عظيمة لا تزال الأمة تستفيد منها حتى وقتنا الحديث، وقد رحل العديد منهم من هذه الدنيا الفانية. ويأتي على سياق هذا الحديث سيرة هذا العالم الجليل إمام الأئمة وعالم الأمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة الكتب العلمية والإفتاء، ورئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي. فقد ولد في سنة 1330 هجري الموافق 1900. رحمه الله تعالى سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن باز. تموج السطور وأما الآن مع فقرة كلمة صباح مع طارق الزيتوني. ويعلو على هامة الحق نبذة مختصرة عن حياة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. هو عبد العزيز بن عبد الله بن باز عالم فقيه سعودي والرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء منذ عام 1395 هجري، ثم أصبح مفتي عام للبلاد. ولد بالرياض في أسرة يقف على كثير من فضائلها طلب العلم، وهو أحد العلماء الذين وهبوا حياتهم كلها لخدمة الإسلام والمسلمين. حفظ القرآن. وكم من بصير أضاع الجسور تموج السطور لذكر ابن باز ويعلو على هامة الحرف نور، ويجري القصيد ليحكي الحياة، حياة الإمام التقي الصبور. كأن الخميس الحزين قريب، وصوت العزاء يذيب الصدور. أمات ابن باز ولاح الفراق سؤال يزلزل كل السطور، سؤال يزلزل كل السطور.
تموج السطور لذكر ابن باز ويعلو على هامة الحرف نور ويجري القصيد. Di sini jelas, dalam video ini jelas dilakukan oleh orang-orang Wahabi dzikro rohili imamil a'immah, mengenang kepergian imamnya para imam yaitu Syekh bin Baz. Di situ sampai ada nyanyiannya juga. Padahal ustadz-ustadz salafi mengatakan bahwa menyanyi itu hukumnya adalah haram, tapi ini mengenang Ibnu Baz ada nyanyiannya, ada lagu-lagunya ini sampean. Ini ada seremonialnya juga. Ada muqaddimahnya, ada MC-nya, ada bacaan Qur'annya, kemudian ada pembacaan biografinya Syekh Muhammad Syekh Ibnu Baz. Nah, kalau mengenang Ibnu Baz boleh, tapi kenapa mengenang Rasulullah, menyanjung Rasulullah kelahirannya tidak boleh? Ini kan nggak masuk akal namanya ini. Mengenang ulamanya sendiri boleh, mengenang kepergian ulamanya sendiri boleh, dibacakan biografinya itu boleh, tapi kenapa kita itu mengenang Rasulullah, dibacakan biografi Rasulullah, sirahnya Rasulullah kok menjadi tidak boleh? Masuk akal enggak ini? Baik ya. Begitu untuk teman-teman Salafi Wahabi, selamat berpikir ya, selamat berpikir. Jadi yang dikerjakan oleh mereka, oleh orang-orang Salafi ini juga tidak punya dasar. Mereka itu bukan mengenang Rasulullah, tapi mengenang kepergian Syekh bin Baz. Mereka memperbolehkan, tapi untuk mengenang Rasulullah menjadi tidak boleh. Ini logika terbalik. Mohon maaf sebelumnya. Wa khairan minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.